Yeah. Please let me know if you have seen my PowerPoint file. God bless the connection. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Yeah. What do you see now, Sheila? Can you read the title? Number 7? Number 8? How does the translator know that he is successful in translation task? All right, so everybody can see it now. Thank you so much for confirming, Sheila. Okay, let me make it into slideshow. Okay, guys, as you can see on your monitor, number 8, how does a translator know that he or she is successful in his translation or her translation task? So how can we know that our work, our translation result meets the, the natural one in target language? So as you can see here, he or we will know that we are successful in our translation if the readers or the readers of the text, the target text, will not confused. I mean, they read the whole text as natural in their language. As I told you last week, that the first one that we render or we produce is the meaning, and then after we get the meaning, and then we type or we transfer, and then after transferring we analyze, and then we also how to analyze. First we read the text, and then we analyze the meaning, and then we transfer the meaning, and then after transferring the meaning, read again, and then we have to to meet the grammatical structure in the target language, ya. Jadi kita harus memenuhi kriteria tersebut, meaning, and then structure juga ya, sesuai dengan struktur bahasa si penerima, ya. Oke. Ada 3 hal. There are 2 or 3 things that we have to underline. The first one is our translation must be natural, and then must be clear, and then must be accurate, ya. Jadi ada 3 hal yang dipropose atau diusulkan oleh ahli-ahli dalam dunia penerjemahan. Yang 3 hal tersebut adalah hasil terjemahan itu harus akurat dalam artian meaningnya, and then clear artinya ketika si pembaca teks itu jelas memahami paragraf atau whole text, ya, tidak loncat-loncat, artinya ketika dia membaca ya mengalir apa adanya. Then akurat, clear, and natural. Natural means tidak kaku gaya bahasanya. For example, if you want to translate a novel for teenagers, is different for the novel for children, gitu ya. Jadi novel untuk yang anak remaja bahasanya kan beda dengan bahasa anak-anak, gitu ya. Oke, jadi itu target readernya kita harus memahami, makanya kita harus menerjemahkan senatural mungkin. Kalau I di novel anak-anak pasti aku, ya, bukan Anda, gitu ya. Tapi kalau di novel tersebut novel general, tapi konteksnya itu di si pembicaranya adalah seorang
karyawan ke atasan itu pasti nanti memanggilnya Anda untuk yang you ya, bukan kamu. Nah, itu harus kita pahami. Jadi konteksnya juga kita harus pahami. Okay, so that's about how can we know that our translation is successful. And then we go on to the next page. How does a translator make his translation as dynamic as the original text? Menurut kamu apa sih disebut dengan dinamis itu, Clara? Sambil saya ingat-ingat namanya ya. Clara, kalau dalam bahasa Indonesia arti dinamis itu apa sih? Apa yang disebut dengan dinamis? Halo, Sir. Apa bedanya dinamis dengan statis? Dinamika. Kalau menurut aku dinamika tuh yang nggak beraturan gitu, Miss. Terus kalau statis yang berurutan, beraturan gitu. Do I have boobs? Why do you call me Miss? I don't have boobs. Itulah kalau kebiasaan kalian karena Mister panggilnya Miss, ya kan? Sir. Nah, kalau statis apa statis? Ya, statis yang kayak berurutan gitu, Sir. Statis. Kalau kamu lebih suka hidup yang statis apa dinamis? Dinamis sih, Sir. Oh iya, berarti lebih positif yang dinamis ya. Oke, state artinya itu static, tetap gitu, begitu terus apa adanya gitu. Mau ada suara bom juga dia ya tetap dia membisu. Mau ada ini juga jadi, nah maksudnya seperti itulah. Yang disebut dengan dinamis itu ya sesuaikan dengan keadaan gitu ya. Oke, jadi statis dan dinamis ya itu artinya dua hal yang 180 derajat berbeda gitu ya, kontroversial. Nah, jadi bagaimana seorang penerjemah membuat karya terjemahannya itu sedinamis mungkin seperti yang di bahasa sumber gitu loh. Di bahasa sumber ya memang namanya bahasa sumber, si pembuat teks ya memang sudah menguasai bahasanya sendiri. Nah, bagaimana kita seorang penerjemah yang harus mentransfer ya, menggubah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bagaimana kita membuat istilahnya contohnya kalau novel itu, kalau di sini novelnya penuh dengan kalimat-kalimat humor, bagaimana kita menerjemahkan seperti humor-humor di bahasa Inggris seperti humor-humor di bahasa Indonesia, karena humornya kan berbeda orang Barat dengan Indonesia, ya kan? Kita humornya di sini di Indonesia lebih erat hubungannya dengan kata-kata yang yang agak-agak nyeleneh gitu ya humornya kalau kamu lihat. Sedangkan di sana humornya kalimatnya sepertinya formal. Kalau kita telisik, penggunaan kata-katanya yang humor. Kalau kita di sini bukan penggunaan kata-katanya yang humor, tapi situasinya kita pleset-plesetkan gitu ya. Nah, jadi itu dinamis itu sesuaikan dengan gaya teks tersebut gitu. Yang saya bilang tadi, di dalam sebuah novel itu kan personal pronoun she, he, I, you, Dewi itu kan muncul mungkin puluhan atau ratusan kali. Tapi we yang pertama kamu terjemahkan kita. Tapi yang we yang di kemudian kamu terjemahkan kami. Ya. Tapi we yang di kalimat selanjutnya kamu terjemahkan kedatangan kami gitu ya. Jadi sesuaikan dengan konteksnya, sesuaikan dengan konteks teks tersebut ini
berhubungan dengan kondisi seperti apa. Siapa sih orang yang kalau itu dialog, itu siapa sih yang berbicara, kepada siapa dia berbicara. Nah, jadi itu namanya membuat apa ya, dinamis ya seperti itu. Sesuaikan sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak kamu terjemahkan dari awal sampai akhir, kamu terjemahkan saya, nggak dapat nanti feel-nya gitu ya. Oke. Jadi untuk dalam penerjemahan itu, buatlah terjemahan kamu itu sedinamis mungkin ya. Ya, it will need to natural and easy to understand. Means that kalau namanya dinamis sudah di situ yang 3 tadi. Sudah dia alami bahasanya, alamiah artinya si pembaca teks ini melihat bahwa teks ini adalah teks bahasa Indonesia seperti biasa, bukan hasil terjemahan gitu ya, dan mudah dipahami. Kata-kata yang memang, makanya itulah strategi penerjemahan itu dibutuhkan ketika target reader kita ini adalah orang umum, tapi kamu terjemahkan ke bahasa-bahasa pendidikan yang gak semua orang tahu, masyarakat gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau disebut dengan dinamis ya seperti itu yang saya bilang tadi. Intinya sesuaikan gaya bahasanya sesuai dengan konteks kalimatnya gitu ya. Oke, emotionnya seperti yang saya bilang tadi harus dapat juga. Kalau memang dia dialognya itu tentang kalimat-kalimat yang sedih, ya buatlah kata-kata yang sedih dalam misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau di sini gurauan, buatlah memang kalimat gurauan seperti di Indonesia gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan meaningnya harus dapat, itu yang pertama, itu yang paling susah, meaningnya harus dapat. Kita harus memahami ini teksnya ini tentang apa sih. Nah, dan ya kita untuk membuat dinamis itu kita harus sesuaikan dengan teks ini tentang apa gitu ya. Di dalam kondisi apa kalimat ini, ya gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan yang 3 hal tersebut, apa namanya, akurat, jelas, dan natural. Nah, jadi 3 hal tersebut harus selalu kita ingat di dalam menerjemahkan teks. Oke, next. Oke, what is a non-equivalence? Ya. Sebelumnya kok tidak muncul yang literal sama yang idiomatic? Apa saya kelewatan ya? Sebentar ya. Saya lupa. Backward kali ya. Minute guys, saya tidak buat slideshow tidak terlalu besar, mata kalian nanti sakit melihat. Di bawah lah. Oke. I got it. Number 6. Oke. Ya, sebelumnya harusnya ini yang pertama tadi. What is literal translation? Tadi sudah saya jelaskan apa sih dinamis dengan statis. Jadi kalau kita 2 kata sifat tadi guys, kalau kita bandingkan dengan literal dengan idiomatic, yang literal ini yang disebut dengan statis, yang idiomatic itu disebut dengan dinamis gitu ya. Oke, literal translation or form-based translation and tend to follow the form of the source language. Kita hanya fokus dengan grammaticalnya ketika menerjemahkan, karena kita bagus grammar, grammarnya harus. Tapi kita tidak lihat diction atau pilihan kata-katanya, gitu ya. Kita hanya fokus ke kalau di sini pasif, saya harus pakai pasif juga lah, gitu. No, gitu ya. Kalau literal translation ini memang cenderung memang memihak ke gaya bahasa sumber gitu ya, tanpa melihat siapa sih yang membaca teks ini ya. Ini jadi artinya di sini lebih erat dengan struktur dia, form based translation. Nah, bedanya dengan idiomatic namanya juga idiom, hidden meaning. Jadi we cannot translate the phrase word for word. We cannot translate the idiom
the idiomatic phrases into using literal translation. Jadi kita tidak bisa karena namanya juga idiom, it is a whole meaning. Jadi itu tidak bisa terpisah kata-kata. Contohnya the beans are spilled. Artinya itu bukan kacang dikupas, tapi artinya rahasia terbuka atau rahasia terkuak gitu ya. Jadi tidak bisa kita terjemahkan satu-satu yang seperti yang tadi. Contohnya the rain is like cat and dog. Hujan itu seperti kucing dan anjing, bukan, artinya hujan lebat gitu ya. Jadi a whole meaning. Jadi the whole words in the phrase or in the sentences it has a whole meaning gitu. Jadi we cannot translate word for word. Nah, itu yang disebut dengan idiomatic translation. Nah, bedanya tadi dengan literal itu kata per kata. And then dia form based, strukturnya juga lebih condong ke bahasa sumber, bukan ke bahasa sasaran. Nah, jadi ini kontroversial antara tadi yang dynamic dan yang statis ya. Kalau ini idiomatic inilah yang dynamic, kalau literal itulah yang statis. Jadi katanya di sini, the basic of writing principle is that an idiomatic translation reproduces the meaning of the source language. That is the meaning intended by the original communicators in the natural form of the receptor language. Jadi kita memang tetap fokus utamanya adalah meaning, tapi di sini harus kita sesuaikan dengan siapa si pembicara kalimat tersebut, kepada siapa teks ini diungkapkan atau kepada siapa kalimat ini diucapkan. Nah, jadi itu namanya idiom ya. Idiom di sini bukan hanya menerjemahkan idiom ya guys ya, artinya idiomatic sifatnya idiom, artinya frasa atau kalimat yang tidak diterjemahkan kata per kata gitu ya. Tidak diterjemahkan ada di sini secondary meaning. Contohnya secondary meaning, kalau primary meaningnya red itu kan merah, tapi ada di situ hidden meaningnya merah loh, anger, marah, gitu ya. Nah itu kalau di bahasa psikologi warna itu refers to feelings ya, atau characters. Nah ada di situ secondary meaning. Kalau primary meaningnya memang secara di kamus arti pertama ketika kita ketik misalkan red, merah gitu. Tapi merah tersebut di dalam kalimat misalkan ada frasa, ada kata red misalkan, itu bukan red. Kok kalau saya terjemahkan ini red kok bukan merah ya? Oh, pasti di situ ada secondary meaning. Seperti yang tadi. Kalau saya terjemahkan di sini contohnya kick the bucket. Kick the bucket itu menendang bucket itu tong ya, menendang tong, apa sih maksudnya? Nah artinya ketika kita memang sudah banyak kosakata, kick the bucket itu memang tidak bisa dipisahkan antara kick dan bucket, artinya itu memang arti whole meaningnya frasa itu adalah meninggal gitu guys. Nah jadi kamu di sini ya memang harus memahami ketika kamu nanti melihat teks ya, ketika kamu primary meaning kamu terjemahkan primary meaning gak dapat, itu pasti punya secondary meaning atau ada di situ namanya gaya penerjemahan yang disebut dengan idiomatic translation. Kamu harus sedinamis mungkin mencari mana sih diction atau pilihan kata yang tepat untuk menggantikan kata yang tadi. Misalkan kata primary meaningnya itu tadi rain and dog and cat and dogs, kucing dan anjing, maksudnya apa sih? Nah, cari referensinya banyak melalui internet kah, kamus idiom kah, gitu ya. Jadi banyak cara untuk sekarang, apalagi we use smartphones, itu banyak di website ya. Oke. Nah, ini yang tadi, setelah itu tadi kenapa kita bahas literal in idiomatic first, karena memang berhubungan dengan dynamic. Nah, non-equivalence.
Ekuivalensi itu artinya sejajar, guys. Artinya satu apa namanya makna ya. Nah, kalau non equivalence tidak ada padanannya. Nah, biasanya kalau kita melihat kata-kata yang tidak ada padanannya adalah kata-kata yang sering kita lihat nama makanan di Indonesia ya, hotdog tetap hotdog. Nggak ada kita terjemahkan anjing panas karena nggak ada padanan makanan itu di budaya kita dulu. Mungkin sekarang contohnya roti isi omelet ya, terjemahannya omelet, roti isi pizza ya. Oh no, hamburger roti isi atau roti lapis. Iya bisa karena sekarang sudah ada. Kalau dulu memang kita terjemahkan tetap hamburger, hotdog gitu ya, pizza. Jadi kita pizza itu apa terjemahannya? Belum ada. Karena memang itu nggak ada kesepadanan. Jadi itu memang budaya karya atau pokoknya budaya itu berhubungan dengan hasil karya manusia ya di dalam kelompoknya ya. Itulah budaya, budi dan daya, hasil pemikiran karya ya. Biasanya memang punya karakter tersendiri dengan budaya lain, apalagi di dalam satu kalau di bahasa di Indonesia kan banyak suku ya, maksudnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, orang luar itu malah lebih susah loh menerjemahkan novel-novel yang berbahasa Indonesia ketika dia ingin menerjemahkan ke bahasanya, karena budaya kita banyak, apalagi novel-novel yang hasil karya orang Jawa. Di situ banyak kata-kata yang berbau dengan budaya, keris, zoglo, padepokan dan segala macam itu. Aduh, kalau orang luar itu pasti tapi orang luar karena memang dia pekerja keras ya, dia itu banyak cara untuk mencari makna yang sepadan. Artinya dia langsung terjun ke lapangan, dia langsung bertanya kepada orang-orang yang memiliki bahasa tersebut atau bertanya langsung kepada si penulis novel gitu ya. Nah, jadi memang yang tidak ada padanannya itu yang memang paling susah kita terjemahkan, teman-teman. Nah, kalau ada padanannya seperti yang sudah ada di kamus. Kalau kita lihat di kamus misalkan merah, terjemahnya red. Sangkar, terjemahnya cage atau nest gitu ya. Sarang, sangkar ya. Nah, itu juga dari sangkar itu juga kalau kita harus pahami nest dengan cage itu harus berbeda. Makanya lihat konteksnya yang saya bilang tadi ya. Oke, kalau ini berhubungan dengan burung berarti nest bukan cage. Tapi ini kalau berhubungan dengan beruang itu cage gitu ya. Nah, itu yang dinamis, guys. Jadi kita tidak hanya melihat ketika kita klik nest tapi di sini sangkar. Bukan sangkar kayaknya. Kalau sangkar kan itu yang dibuat ya. Secara itu kan artificial. Kalau nest kan itu alami gitu. Nah, jadi kita harus mendalami teks tersebut. Nah, disebut dengan equivalence itu. Jadi ketika kita klik ada terjemahannya di kamus. Sekarang ada kamus. Kalau dulu kan kamus online. Kalau dulu kan masih documented ya, yang masih kamus kertas seperti kami ya. Nah, jadi memang di zamannya kami itu ketika kami memang tidak membawa kamus ke kampus, ya bersiap-siaplah diusir oleh dosen gitu ya. Oke, nah sekarang gampang, kalian bisa pakai kamus yang elektronik, dari smartphone juga bisa. Yang penting kan outcome-nya, hasilnya gitu ya. Kalau kami dulu bukan outcome-nya juga, tapi income-nya, maksudnya apa yang kamu bawa gitu ya. Oke, jadi kami juga dulu laki-laki nggak malu-malu harus membawa, apalagi pas magister tidak malu-malu membawa tas berisi kamus 2-3 kamus, teman-teman. Berat banget ya. Nah, itu demi mencari kata-kata yang tidak ada padanannya. Jadi, kata-kata yang tidak ada padanannya biasanya kita harus membawa kamus. Kalau kami dulu namanya ada idiomatic dictionary, idiom, kamus yang khusus memang idiom, dan kamus yang referential. Referential itu contohnya kalau teks ini berhubungan dengan
biologi. Nah, berarti referensinya berarti kita harus mencari kamus bahasa Inggris biologi seperti itu ya. Jadi pokoknya memang seorang penerjemah itu ya memang harus disibukkan mencari padanan kata yang tepat. Ketika kita misalkan menemukan tidak ada padanannya, berarti otak kita harus mutar nih padanannya. Misalkan kita menerjemahkan contohnya keris. Saya menerjemahkan keris ke bahasa Inggris apa ya? Di bahasa Inggris kan nggak ada keris. Nah, apa yang kamu akan lakukan? Nah, di sini nanti ada keterangannya ya. Jadi non-equivalence at the word level means that the target language has no direct equivalent gitu. Tidak ada padanan yang langsung kita dapatkan di bahasa sasaran. Itu namanya non-equivalence. Bedanya dengan equivalence ya memang ada padanannya, artinya kata tersebut memang ada terjemahannya. Contohnya membaca di bahasa Inggris read, menulis write. Nah, ada padanannya. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia misalkan kita jomblo. Jomblo apa ya? Nah, kalau kita tidak mengerti jomblo itu, kita tahu jomblo. Oh, ini berarti unmarried, single ya. Jomblo. Kita harus mencari padanan kata yang tepat ketika kita memang menemukan kata-kata yang berhubungan dengan ini erat hubungannya dengan kata-kata yang berhubungan dengan budaya. Nah, why non-equivalence? Nah, disebut dengan non-equivalence ya beda budaya, beda bahasa, beda makanan, beda aturan. Nah, jadi itu yang membuat ada kata-kata yang memang tidak ada padanannya. Ya, culture specific concepts means that ada di sini berhubungan dengan agama, kepercayaan, iman, ya. Oke, budaya sosial, jenis-jenis makanan, jenis-jenis alat yang digunakan. Teman-teman, kalian masih dengar saya nggak? Oh, di sini ada bad network quality. Oke, berarti masih dengar ya, baiklah. Sampai mana tadi? Saya kalau menjelaskan ini harus jelas biar kalian tidak bolak-balik ke awal ya. Nah, disebut dengan culture yang tadi yang saya bilang ya. Namanya budaya, budi, daya pikir, hasil karya. Nah, berarti muncullah di situ kata-kata yang memang tidak ada padanannya di budaya lain ya memang di kita aja misalkan budaya orang Batak dengan Jawa udah beda banget gitu ya. Oke. Jadi memang kita harus pintar-pintar lah mencari kata yang tepat untuk menerjemahkan kata-kata yang memang tidak ada padanannya di bahasa sasaran. Ini yang saya bilang tadi. How do we handle non-equivalence? Jadi bagaimana kita cara mengatasi atau menerjemahkan kata-kata yang tidak ada padanannya? Nah, makanya kita mempelajari teorinya. Ahli-ahli penerjemah yang sudah memang ahli di dalam menerjemahkan dari dulunya, mereka biasanya menggunakan strategi ini, guys. Translation by a more general word. Contohnya kalau kita menerjemahkan di sini kan kalau pertanian kan banyak, ada ladang, ada sawah. Nah, yang sering kan ladang sawah. Kalau sawah berarti yang ada air-airnya, kalau ladang berarti yang tanah tanpa air gitu, yang tanpa mud ya, lumpur. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris itu hanya diterjemahkan rice field. Ya karena tidak ada di sana, jadi diterjemahkan general saja. Begitu juga dengan misalkan kamu menerjemahkan adalah padanan misalkan di Jawa ada namanya peralatan-peralatan budaya yang kamu nggak kenal. Tapi secara umum peralatan itu adalah pisau, tapi kamu terjemahkan pisau kecil. Nah, padahal contohnya keris lah. Keris, tapi kamu tidak menerjemahkan ke bahasa Inggris keris, kamu hanya menerjemahkan itu knife, a small knife, gitu. Nah, oke, yang kedua translation, strategi yang kedua
menerjemahkan dengan substitusi budaya seperti ini. Yang saya ingat banget ya. Yang tadi yang saya bilang, di sini kan nggak ada namanya dulu roti isi ya. Kita mengenalnya di sini karena pertama kali di sini namanya hamburger, kita sebut dengan hamburger. Hamburger. Nah, sekarang diterjemahkan dengan roti isi. Nah, memang budayanya memang kita melihat roti ada isinya gitu ya, roti isi. Atau yang paling umum seperti ini. Di Indonesia kan tidak mengenal namanya dulu apa namanya ya, kumpul kebo ya. Itu kan budaya barat ya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kumpul apa namanya budaya barat itu ke bahasa Indonesia? Nah, berarti baru ada muncul namanya kumpul kebo, kumpul kerbau ya. Artinya dia hidup serumah tapi tanpa menikah itu. Nah, jadi bagaimana kita? Nah, itu namanya cultural substitution, guys, ya. Kita cari secara umum di Indonesia memang budaya seperti itu hanya ada satu frasa namanya kumpul kebo. Kalau dijelaskan, kamu harus jelaskan kumpul kebo itu ya seperti ini. Itu nanti by description ya guys ya. Menerjemahkan dengan menggunakan kata-kata dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, bagaimana caranya lagi untuk menerjemahkan kata yang tidak ada padanannya? Nah, gampang banget, meminjam. Ya, seperti kata pizza. Ya. Apa namanya? Papaya, bahasa Indonesia dipinjam orang Inggris jadi papaya. Kalau di sini kita kan pepaya, kalau di sana jadi papaya, ya. Tapi tulisannya agak sama di apa namanya ya, hanya disesuaikan dengan apa namanya sounds bahasa tersebut. Ya. Contohnya kita yang banyak kita kayaknya orang Indonesia lebih banyak meminjam kata-kata bahasa Inggris tapi disesuaikan dengan sounds-nya ya guys ya, sesuai dengan struktur atau gaya bahasa bunyi Indonesia. Contohnya kita kan tidak mengenal kata yang bunyi akhirannya tion-tion, tapi kita mengenalnya dengan si, distribution dengan distribusi. Ya. Oke. Institution dengan institusi, substitution dengan substitusi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kita juga tidak pokoknya banyak lah pinjaman yang manajemen harusnya ada akhiran te. Di Indonesia tidak mengenal ada akhiran cluster guys yang bunyi konsonan 2 seperti NT, RL, nggak ada. Jadi kita hanya misalkan manajemen kita diakhiri dengan manajemen huruf N, huruf konsonan aja satu gitu ya. Itu namanya loan word ya. Oke. Dan strategi yang keempat kita translation by paraphrase, artinya kalimat ketika kita menerjemahkan sebuah frasa atau kalimat hasil terjemahnya lebih panjang karena kita harus namanya juga paraphrase. Jadi dari frasa mungkin menjadi kalimat, dari kalimat mungkin menjadi 2 kalimat seperti itu. Jadi biasanya it is longer than the target ya, target text ya. Karena di situ ada yang satu kata menjadi terjemahnya 3 kata gitu. Jadi fungsinya itu untuk memperjelas ya. Oke, and then translation by omission ini jarang banget sih, namanya juga penerjemahan kita sebisanya jangan namanya menghilangkan ya, menghilangkan. Di sini omission malah menghilangkan. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita kita pahami. Kalau ini dihilangkan masih paham nggak dia ya? Contohnya kalau terjemahan teks misalkan Padang, the province of West Sumatra, Padang, kita tidak menerjemahkannya lagi ibu kota
dari Sumatera Barat. Nah, jadi ibu kota dari Sumatera Barat kita tidak perlu terjemahkan karena orang Indonesia kan. Teks tersebut adalah teks yang dibuat oleh orang luar, tapi kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, karena pembacanya adalah orang Indonesia, jadi kita tidak usah menerjemahkan tadi provinsi ibu kota provinsi Sumatera Barat, tapi Padang saja. Ya. Padang adalah kota yang terkenal dengan jam gadangnya, gitu. Tidak ditambah lagi dengan, nah itu namanya omission. Jadi ibu kota dari Sumatera Barat tadi kita hilangkan. That's fine. Nah, asal kita harus paham, nah ini mengubah arti nggak sih? Gitu. Nah, jadi ini jarang banget sih terjadi. Sebenarnya seorang penerjemah itu harus sebisa mungkin mentransfer meaningnya. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita ini ya itu tergantung teksnya ya. Ada teks-teks seperti teks yang bidang hukum, kita harus pakem banget guys. Itu memang bahasanya itu memang panjang lebar baru misalkan 5-6 kalimat baru titik gitu. Nah, kita harus bahasa hukum itu tidak boleh main-main, apalagi dihilangkan itu nggak bisa karena berhubungan dengan hukum. Nanti malah kita penerjemah jadi kena hukuman karena seenaknya saja menghilangkan kata, tidak kita terjemahkan gitu ya. Oke. Bagi penerjemah yang biasanya memang masih baru-baru, biasanya kalau menerjemahkan teks hukum meskipun agak kaku tapi dia terjemahkan semua. Meskipun agak terdengar kaku gitu ya. Oke. Nah, jadi itu cara-cara untuk menerjemahkan kata-kata yang tidak ada padanannya di bahasa. Okay. There are a number of matters which include text, the target, the team, and the tools which need to be clearly understood before beginning successful project. Nah, ini secara umum guys. Nanti one day ketika kalian nanti misalkan ada yang ingin bekerja di perusahaan bidang penerjemahan, banyak sekarang ya, sedang bertumbuh ya, perusahaan-perusahaan yang misalkan CV atau firma juga yang penting usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang penerjemahan. Nah, ada yang harus kita pahami. Di situ kita harus memahami namanya nanti memang teks bidang teks yang kamu terjemahkan itu tidak hanya melulu tentang sastra dan budaya. Bisa saja kamu dihadapkan dengan teks yang berbau eksak, fisika, kimia. Nah, mau nggak mau kamu harus memang belajar di dalam itu. Belajar di dalam ya. Bukan sekarang, tapi di saat kamu menerjemahkan disitulah proses kamu sedang belajar juga mencari padanan kata yang tepat untuk teks-teks yang berbau dengan eksak ya, atau numbers. Di dalam penerjemahan juga kamu tidak sendiri guys, ada timnya, ada disebut dengan full translator atau translator, ada disebut dengan translator, namanya. Ada yang cuman pintar banget di bahasa Indonesia saja, ada yang pintar banget di bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau dia pintar banget di bahasa Indonesia, berarti dia menerjemahkan teks-teks yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, ya. Oke. Ada yang jago banget di bahasa Inggris, nah dia berarti menerjemahkan teks yang dari bahasa Inggris. Tetapi kalau disebut dengan translator, berarti kamu dua-duanya harus bisa. Mau kamu Inggris bisa, Indonesia bisa, teks yang Inggris Indonesia dikasih kamu bisa. Nah, seperti itu ya. Itu namanya translator, full translator. Nah, kita berhubungan dengan namanya sekarang machine, ya, translation machine banyak sekarang. Kamu harus pintar juga nanti pakai coding karena di situ di dalamnya ada namanya ya, kamu juga sedikit belajar tentang IT ya. Oke. Karena itu mesin-mesin penerjemahan itu tidak gampang kalau memang orang-orang baru yang menggunakan. Oke, how do we establish translation project artinya kita sudah bekerja di dunia penerjemahan. Oke, target refers to. Nah, jadi yang kita harus selalu pahami adalah siapa sih pembaca teks ini? Jadi target kita ya memang pembaca teks tersebut, teman-teman. Ya. Jadi kita harus memahami
yang kita terjemahkan ini ya memang pembacanya nanti siapa ya? Orang anak-anak kah, remaja kah, orang dewasa kah, orang kantoran kah? Berita ini nanti dibaca oleh siapa ya? Apakah yang berita tentang perselingkuhan dibaca anak-anak? Nggak mungkin, berarti bahasanya tentang ya umum lah ya. Oke, kalau ini cerita, ini kan cerita anak-anak. Di sini nanti saya pakai gaya bahasa yang bagaimana ya? Nah ya kamu harus memang tahu juga pernah membaca komik anak-anak ya, memang harus memahami gaya bahasa anak-anak seperti apa di komik gitu ya. Kamu harus memahami itu karena target kita ya memang adalah si audience. Audience itu ya the readers ya, gitu ya. Oke. Teams. Nah, Teams yang tadi di situ sudah ada full translator, ada co-translator, ada di situ namanya ya manager of course, manager ya artinya yang memimpin kamu. Oke. And then ini yang saya bilang tadi ada co-translator. Ya, ada yang translator yang disebut dengan juga full translator. Ada namanya committee ya, berarti antara co-translator dengan translator dengan perusahaannya itu dengan tim. Oke. Nah, jadi di dalam penerjemahan ini sebenarnya kita perlukan itu kalau zamannya saya disebut dengan dictionaries, artinya documented ya. Jadi seorang penerjemah itu memang di mejanya itu bertumpuk-tumpuk lah kamus. Oke. Nah, lexicons ini disebut dengan lexicons. Beda dengan kamus. Lexicons ini adalah glossary. Glossary ini yang saya bilang tadi. Misalkan ini teks tentang kimia. Tapi kimianya tentang misalkan di pertambangan misalkan. Nah, ada kata-kata yang khusus di pertambangan, bukan dalam bentuk kamus, cuman dia seperti referensial saja, gitu ya. Nah, grammar artinya kita yang memang harus memahami struktur ya. Cultural description ya artinya kita kata-kata yang berhubungan dengan budaya tadi. Kalau kamu menerjemahkan tadi mengenai misalkan kata-kata budaya, berarti ada hal-hal yang kamu harus, ini harus saya, kalau si pembacanya misalkan ini anak sekolah, berarti harus saya buatkan itunya, keterangannya di dalam kurung. Nah, kita harus memahami ini cultural description. Jadi bukan hanya loan, bukan meminjam, tapi setelah dipinjam kata tersebut sesuaikan bunyinya, dan dikasih penjelasan dalam kurung. Gitu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami di dunia penerjemahan. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini teman-teman. Jadi kamu saya tekankan bahwasanya yang penting di dalam dunia penerjemahan itu adalah akurat, clear, accurate, clear, and natural. Yang tiga itu harus kamu pahami. Dan yang kalau bekerja dalam tim, pahamilah bahwasanya ada hukum-hukum yang kita harus pahami di dalam dunia penerjemahan, guys. Jadi kayak tadi salah satu hukumnya adalah tidak boleh sembarangan menghilangkan kata, ya, tidak boleh, ya. Boleh asalkan harus disetujui oleh, misalkan kalau kamu bekerja dengan tim, kamu harus konsultasi juga. Ini boleh tidak saya buang gitu karena terlalu panjang. Pak, kalimat ini nggak dapat banget nih artinya ketika saya menerjemahkan, karena ini misalkan ini teks bahasa Inggris tapi ada di sini bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa Prancis yang memang kalau diterjemahkan pun agak aneh. Boleh nggak saya buang, Pak? Ya, makanya tetap konsultasi ya. Itu biasa dalam dunia penerjemahan. Oke. Nah, jadi saya akan stop share. Capek juga ya saya menjelaskan ini ya. Teman-teman coba dibuka sebentar kameranya. Saya akan screenshot dulu ya pertemuan hari ini. Sheila, maaf ya, saya lanjut. Enggak saya potong jam sholat, nggak apa-apa kan? Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, karena habis ini baru kamu sholat nggak apa-apa karena
ibadah itu mah yang penting ikhlas ya, tidak perlu tepat waktu, penting ikhlas menurut saya. Pak, maaf mau nanya, yang soal tugas video speaking itu dimasukin YouTube juga atau ditaruh di Teams aja? Oh, saya belum kasih tahu minggu lalu. Iya. Oh iya, berarti seperti yang semester lalu, mayoritas kalian sudah pernah. Jadi setelah di-upload, linknya yang harus dimasukkan ke Teams, linknya. Ya? Paham? Setelah kamu unggah di YouTube kamu, kan ada linknya. Linknya itu yang kamu nanti copy dan kamu pastekan di Teams. Berarti kamu pastekan di meeting, saya pastikan juga. Berarti kamu pastekan di meeting yang kemarin meeting kedua ya? Meeting keberapa? Berarti minggu ini yang nggak kita masuk, minggu ketiga ya? Hari apa? Kamis ya? Kamis ini. Kalian kalau ditanya langsung interaktif dong guys. Jadi saya nggak tahu kalian paham atau nggak. Ngomong dong. Minggu ini minggu keberapa pertemuannya? Ketiga, Sir. Nah, di minggu ketiga lah kamu pastekan linknya, ya. Oke, Sir. Iya, jadi linknya itulah pertanda presensi kamu di minggu ketiga ini. Kan kita nggak masuk, paham? Paham, Sir. Oke, gitu. Nah, jadi hal-hal yang memang masih kurang paham, langsung ditanyakan di WA, di grupnya. Itulah fungsi grupnya, teman-teman. Tapi jangan kamu tanya di grup yang lain sesuai dengan mata kuliahnya. Kan kita punya 2 grup kan, meskipun 3 mata kuliah yang saya ajar, tapi ada 2 grup. Saya nggak tahu yang mana yang di mix kemarin. Yang penting kamu tanya di grup yang sesuai dengan mata kuliahnya. Kadang-kadang bukannya sombong, kalau saya lagi buka WA, terus tiba-tiba kecek-kecek chat kamu datang atau muncul, saya baca dan langsung saya balas. Tapi ada loh mahasiswa yang sudah seminggu nggak saya baca chatnya, karena nggak ada namanya. Karena dari awal saya bilang, kalau apalagi yang belum ada namanya, itu jarang banget saya baca. Tapi di masa pandemi ini, karena handphone yang khusus untuk yang memang akademik, handphone saya yang jadul ini, jadi kalau nggak ada namanya, pasti orang aneh lah, atau orang yang belum saya kenal. Itu biasanya terlewatkan karena ada hal-hal penting yang untuk saya baca lebih awal gitu. Jadi sudah paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan mengenai mata kuliah, tanya di grup yang sesuai dengan nama mata kuliahnya. Sudah? Ini kenapa sih? Satu lagi Pak, untuk yang video tadi Pak, kan itu kan kelompok ya, itu Ya. harus perwakilan aja satu yang upload. Perwakilan, karena perwakilan, perwakilan, tapi nanti naiknya itu di setelah atau namanya misalkan Moses and Daniel .2 berarti linknya langsung copy paste linknya gitu ya. Oke sir, thank you. Atau misalkan kamu linknya udah ketekan duluan, di bawahnya aja tulis nama kalian berdua gitu. Pokoknya banyak cara menuju Roma lah ya, yang penting ada namanya di situ. Sudah? Thank you, sir. Ya, thank you Moses pertanyaannya. Maksudnya guys, saya loh kalau misalkan saya nggak ingat semua apa yang ingin saya sampaikan. Nah inilah kalian kan ada misalkan 20 orang, 20 pertanyaan, itu jadi informasinya jadi lebih komplit, lebih lengkap. Jadi kalau kalian hanya menunggu dari satu orang, dari dosennya, kalian itu akan banyak ketinggalan. Makanya rajin-rajinlah bertanya, rajin-rajinlah konsultasi, jangan diam aja ya.
Ini kalian sudah semester 3, harus lebih komunikasinya harus lebih mantap lagi. Ya, oke? Nggak ada yang menjawab kan? Kayak gini lah kalian sombong banget. Iya ke, oke. Yes sir. Aduh. Baik, Sir. Saya kayak ini bicara sama patung. Tapi ini kan sesi diskusi. Kamu berisik juga nggak apa-apa. Tapi kalau di saat saya menjelaskan kamu berisik, ya itu namanya tidak apa ya. Artinya itu mengganggu. Tapi kalau diskusi begini yang memang wajar lah kalian. Makanya saya selalu, ayo kalau ketika kalian sesi diskusi seperti ini buka kameranya gitu. Ada nilai-nilai soft skill yang memang tidak akan apa ya. Saya selalu katakan ke kalian meskipun kalian bosan. Ada nilai soft skill yang memang di setiap mata kuliah itu ada, teman-teman. Nah, dan nilai soft skill yang memang penilaiannya itu banyak. Bisa saja dosen seperti saya itu menilainya dari misalkan keaktifan bertanya di sesi kuliah. Kedua, ketepatan waktu dalam menyerahkan tugas. Gitu. Itu poinnya buat saya guys, meskipun poinnya misalkan hanya 10% misalkan di silabus contohnya ya. Tapi poin bagi saya itu soft skill itu paling besar karena kita adalah humanism. Kita human. Makanya tetap saya selalu mengagungkan prodi-prodi yang berbau kemanusiaan itu karena pemerintah saja sekarang sudah mau meluncurkan namanya 5.0 yang akan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam pembelajaran. Jadi tidak lagi IT akan nomor 1, tetapi nilai-nilai kemanusiaan harus seimbang dengan teknologi. Jadi kamu kalau masih 4.0 itu masih IT semua, dan saya memang ketika 5.0 ini muncul, saya senang banget. Karena di sini artinya apa namanya ya? Yang saya dilemakan bertahun-tahun di dunia pengajaran itu akhirnya terjawab, artinya nilai manusia itu akan dikembalikan lagi gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai kemanusiaan ini yang memang yang saya lihat di kalian itu masih kurang. Satu tuh kurang ekspresif sebagai manusia. Saya bilang bukalah kameranya, nggak dibuka sama dia. Saya panggil lah namanya, lama lah dia jawab. Ya kan? Saya suruhlah bikin doa, banyak lah alasannya, ya kan? Seperti tak beragama. Ya meskipun kamu doanya aiwe kan nggak apa-apa, itu kan tergantung iman kamu. Yang penting kamu bawa doa. Kamu sekarang manajernya yang menyampaikan permintaan kita kepada yang kita percayai. Gitu. Memimpin doa itu kamu berarti sebagai pemimpin saat itu. Nah hargailah itu teman-teman. Jadi ketika saya suruh sila bawa doa ya, mau kamu pakai bahasa kalbu juga, yang penting kamu memimpinnya ada awal dan akhir, kamu akhiri dengan amin atau selesai, itu kamu sudah mengerjakan sesuai dengan perintah atau komen gitu. Oke. Ya baiklah, kalau kalian masih kurang peka dengan semua permintaan-permintaan saya tentang humanioranya kalian itu, ya nggak apa-apa. Kan kalian yang nanti akan menanggung akibatnya. Karma, ingat karma ya. Apa yang kamu tanam sekarang, ya, nggak kamu tuai langsung sekarang. Tapi di saat kamu nanti jadi orang yang lebih dewasa seperti saya, mungkin kamu nanti jadi orang tua atau seorang manajer di dalam perusahaan nanti. Kamu kalau melihat anak atau karyawan kamu tidak mendengarkan nasihat kamu jangan marah. Berarti kamu waktu mudanya sering ngelawan. Nah, itulah karma ya.
Saya selalu percaya karma itu selalu ada. Apa yang kamu tanam sekarang, ya, itulah yang akan kamu tuai. Kalau kamu baik-baik sekarang, kamu lulus akan baik-baik, teman-teman. Ya. Kamu baik-baik sama dosen 4 tahun ini, saya jamin lulusnya juga akan fine-fine aja. Kan? Kamu kerja keras sekarang, pasti kamu nanti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau kamu berleha-leha sekarang, ya siapkanlah nanti dompetmu isinya leha-leha juga, ya kan? Orang isinya 500.000, kamu isinya goceng, ya kan? Nah, makanya zaman muda sekarang nggak ada hidup yang ini, guys. Jadi semuanya itu memang serba harus kerja, ya. Oke. Nah, itu yang saya selalu harapkan di kelas saya. Jadilah memang yang benar-benar human. Jadi manusia. Dari karakternya, personalitinya. Jangan kamu hanya mengencerkan otak kamu aja tanpa ada nilai-nilai kemanusiaannya. Ingat kata-kata saya, one day ketika kamu kerja nanti yang dinilai oleh teman-teman kerja kamu itu bukan seberapa tinggi IPK kamu, tapi bagaimana kamu approachment, bagaimana kamu komunikasi sesama teman di kerjaan, bagaimana kamu ketika ada masalah kamu langsung ngambek, enggak. Bagaimana kalau dikasih kerjaan yang enggak kamu tahu, caranya kamu gimana mengerjakannya, ngambek atau cari bantuan. Nah itu yang memang dinilai nanti karakter kamu, mentalitas kamu. Bukan nanti ditanya IPK kamu berapa lagi, enggak. Jadi apa yang saya berkoar-koar di setiap mata kuliah kalian sekarang itu, karena saya sudah pernah alami di dunia kerja, artinya saya berbagi pengalaman saya. Ya, jadi mental kamu itu. Contohnya gini aja, saya berkata keras aja kalau kamu cuman chicken heart, pecundang, artinya hatinya lemah, pasti kamu, aduh, bapaknya kok ngomongnya kasar banget, kok bapaknya selalu ngomong nasihat-nasihat ya, aku jenuh, aku jenuh, aku nggak suka. Ya berarti kamu siap-siaplah kamu nanti mental kamu mental keok ya, chicken hearted namanya ya. Itu idiomatik juga, nggak diterjemahkan hati ayam makanan, bukan, artinya pecundang ya. Mentalnya mental ayam. Kan? Nah, inilah kamu. Nah, yang saya lihat ya, yang dari tadi buka kamera itu tidak lebih dari 7 orang. Nah, yang lain ini kemana? Saya pengen tahu. Kemana yang lain ini? Kemana? Ayo. Saya simpan dulu foto kalian ya. Untuk pertemuan hari ini. Harusnya saya mengajar satu mata kuliah personality ya. Harusnya. Nah, kalau saya mengajar mata kuliah psikologi, kalau saya ngajar anak psikologi, guys, itu lebih berat dari sini. Lebih berat dari sini tantangannya. Ya, kan ada bahasa Inggris psikologi, itu hubungan antara bahasa Inggris dan juga psikologi. Oh, kalau saya ngajar mata kuliah itu, guys, nggak seberapa dari sini, nggak seberapa. Kalian masih ecek-eceknya ini, guys, teman-teman. Masih ecek-eceknya. Kalau udah keluar yang nggak ecek-eceknya itu bisa nangis darah kamu ketemu dosen kayak saya. Ya. Kalau di UKI saya terlalu baik karena nilai-nilai Kristianinya ya. Oke. Kalau di kampus lain berani saya didatangi oleh orang tua, itulah saya. Saking saya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Saya selalu didatangi para orang tua yang anak-anaknya bandel di kelas saya. Untungnya di UKI enggak ya, karena kalian berhati nurani yang baik. Oke, minggu depan masih
Ya saya apa ya? Teks aja kali minggu depan saya kasih ya. Gimana kalian baca baru minggu depannya saya jelaskan. Gimana? Setuju nggak? Teks saya kasih, terus kamu baca, tapi nanti minggu depannya saya akan tanya satu-satu. Bagaimana? Boleh, Sir. Boleh ya? Tulis dulu di kolom chat yes 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 kalau bilang yes, kalau no no bilang no. Harus ada balasan sejumlah mahasiswa di sini. Kalau saya lihat namanya nggak ada, saya nggak hadir. Siapa yang bilang yes, siapa yang nggak bilang no. Saya tunggu voting. Namanya nggak ada di kolom chat, saya nggak hadir hari ini. Yes, 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 yes. Saya tunggu. Masih ada, harusnya saya pakai polling ini ya. Gak apa-apa lah, kita manual saja ketiknya. Yes, 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 yes. Pelangi, yes. Priska, yes. Devanya, Rivel, yes. Samanda, yes. Erin, yes. Pak, saya agak yes, nge-lag, Pak. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Sudah hampir 75% yes. Oke, berarti yes. Pertanyaan saya, teksnya mau saya kasih sekarang atau minggu depan? Sekarang aja, Sir. Biar panjang waktunya. Iya, Sir. Oke, setelah saya ketik titik banyak, kalau maunya sekarang teksnya ketik y kalau ya, y saja, kalau t kalau enggak. YT kalau tidak T. Ayo. Sesuai perintah ya, nggak ada yes, saja. Y. Kalau mau teksnya saya kasih hari ini ketik Y, kalau tidak mau ketik T. Saya tunggu. Usna, Daniel, Elizabeth, Nana, Y. Nanti saya cek ya kolom chatnya ini ya. Saya cek ini kolom chatnya. Baik. Oke. Baik. Ingat nanti ujiannya virtual ya guys, yang ada bentuk teks ya. Langsung saya tanya satu-satu. Jadi makanya saya meminta kalian perhatikan selalu penjelasan saya. Jadi nanti ujiannya itu selama pandemi saya lebih suka tanya satu persatu langsung. Jadi langsung terlihat di saya cara jawabnya seperti apa. Kalau matanya ke kiri ke kanan berarti sedang mencari teks ya. Tapi kalau matanya ke monitor sambil berpikir, artinya dia sedang mencoba untuk mengingat. Ya. Oke. Yang tidak menunjukkan wajah di saat ujian virtual artinya saya kasih pertanyaan yang paling susah ya, biar dia mencari jawabannya juga lama ya. Kalau kelamaan berarti nggak ada nilainya nanti. Jadi ada trik-triknya ya. Oke, jangan main-main di kelas saya, harus aktif ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan wejangan saya hari ini. I'm very sorry if there is any mistaken. So for our Andriani, can you lead the prayer for dismissing this class? Andri? Yes, sir. Okay. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat
sore Tuhan, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah menyelesaikan kelas translation kami Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan kelas ini dan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Kau selalu memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Guys, teksnya nanti saya kirim setelah saya leave. Nanti saya kirim di channel ini juga ya. Baik, Bye. Love you all. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.